Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Yudi Septianto, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Java Web Programming. Terima kasih atas bimbingannya yang telah memberikan selama pengerjaan tugas ini. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hidayatang. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari kelas 03 SISE 001 yang mengambil program studi Sistem Informasi di Universitas Pamulang Kampus Serang. Pada kesempatan kali ini, saya sangat senang bisa berbagi dengan teman-teman semua mengenai tugas akhir ini. Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk melangkah bersama-sama dalam presentasi ini, di mana saya akan menunjukkan sebuah aplikasi yang saya bangun yang bertujuan untuk memberikan solusi digital dan proses penyewaan kostum dan properti. Saya berharap melalui proses ini teman-teman dapat melihat bagaimana aplikasi ini berjalan serta fitur-fitur yang saya hadirkan untuk memudahkan berbagai macam kebutuhan pengguna. Nah, di sini merupakan adalah tampilan utama ketika aplikasi atau web app ini dibuka. Nah, di sini ada username sama password. Nah, pada username sama password ini saya sudah membuat tiga role ya. Tiga role yang pertama ada admin, pegawai sama owner. Nah, pada login admin ini memiliki akses penuh ke semua fitur di dalam sistem. Admin dapat mengelola seluruh data mulai dari properti, terus transaksi yang terjadi hingga pengelolaan pengguna. Admin juga dapat melihat laporan transaksi secara keseluruhan dan dapat memanage keuangan. Dan yang kedua ada role pegawai. Nah, role pegawai ini memiliki akses yang terbatas. Dapat dilakukan hanya melakukan transaksi penyewaan antara pegawai dan penyewa. Nah, tidak bisa menambahkan properti yang tersedia dalam sistem. Kemudian ada login owner. Nah, jadi login owner ini hanya memiliki hak akses untuk melihat transaksi dan transaksi dan memiliki akses untuk menambah, tidak memiliki akses untuk menambah atau mengedit properti seperti itu. Nah, di sini ada tampilan dashboard. Nah, jadi setelah login, semua tampilan akan diarahkan ke dashboard. Nah, di halaman dashboard ini menampilkan statistik lengkap seperti total transaksi, pendapatan, dan grafik perkembangan pendapatan selama beberapa bulan terakhir. Admin juga dapat melihat transaksi terbaru dan statusnya. Jadi untuk tampilan pertamanya di sini ada grafik pendapatan 6 bulan terakhir. Kemudian di sini ada transaksi last transaksi ya, transaksi terbaru. Nah, kemudian ada kostum dan manajemen. Nah, pada kostum dan manajemen ini admin dapat mengelola daftar kostum dan properti yang tersedia untuk disewa. Admin juga dapat menambahkan, mengedit, menghapus dan menghapus data kostum yang ada. Nah, informasi yang tercatat selalu diperbarui oleh pegawai di sisi dapat melihat daftar kostum properti. Nah, jadi pegawai tidak bisa untuk mengedit, menghapus ataupun menambahkan daftar kostum. Jadi ini fiturnya hanya dilakukan oleh fitur admin aja. Tuh, kemudian ada pengelolaan penyewa. Nah, pengelolaan ini untuk pencatatan data penyewa, admin dapat menambahkan untuk mengedit, dapat menambahkan, terus dapat mengedit informasi penyewa di dalam sistem. Nah, hal ini mencakup nomor telepon, biasanya nomor telepon, nama, terus ada alamat, email. Nah, jadi semua ini bisa diatur oleh admin, role admin, bisa diedit oleh role admin. Kemudian ada transaksi penyewa. Transaksi penyewa ini admin dan pegawai untuk melakukan dan mengelola transaksi penyewaan. Pegawai dapat memilih penyewa, tanggal penyewaan, properti yang disewa, dan status transaksi. Admin bisa menambahkan transaksi baru, memverifikasi transaksi yang sudah terjadi, serta melihat detail transaksi. Nah, jadi untuk admin bisa melihat semua detail transaksi yang ada. Tuh, misalkan ini ada properti yang disewa oleh si penyewa seperti itu. Kemudian ada pengembalian. Nah,
pengembalian ini, admin dapat memantau status pengembalian barang sewaan. Admin juga dapat melihat transaksi yang belum dikembalikan beserta denda yang dikenakan jika ada keterlambatan pengembalian. Seperti itu. Kemudian ada laporan transaksi. Nah, untuk laporan transaksi, pemantauan kinerja bisnis, laporan ini menampilkan total transaksi pendapatan dan denda yang terjadi dalam rentang waktu tertentu. Laporan ini juga dapat diunduh dalam bentuk PDF, ya, seperti itu, dalam bentuk PDF. Ada juga fitur untuk memfilter tanggal. Yang terakhir ada kelola user. Nah, jadi untuk kelola user ini, admin untuk memiliki akses ke sistem. Jadi hanya untuk menampilkan informasi sekilas sekilas role yang sudah ditentukan. Dan ini ada penjelasannya untuk role admin itu akses penuh, pegawai, sama ada owner. Oke. Kita kembali ke kostum dan properti. Nah, di sini saya akan memberikan fitur untuk penambahan produk atau data yang akan kita sewakan. Kita akan menambahkan properti ya. Contoh, kita akan menambahkan properti sound. Nama propertinya dan kategorinya sound. Stoknya misalkan kita buat 5, harga sewanya 1 juta. Kondisinya baik, kita tambahkan gambar. Oke. Nah, kita simpan. Nah, jadi ketika kita sudah menambahkan, maka ada ada data produk yang akan kita sewakan itu di sini baru. Jika kita akan mengedit atau salah input, kita bisa tinggal edit aja, kemudian kita klik update jika ada pembaruan. Contoh sound system. Oke, kita update. Nah, seperti itu. Ini kondisinya baik semua. Dan kita akan ke data penyewa. Nah, pada data penyewa dan transaksi sewa ini dapat diakses di role pegawai. Contoh, ada misalkan ada orang yang mau sewa seperti nah, jadi pada saat ini tanpa penyewa, kita coba masukkan nama, kemudian nomor telepon, alamat, email. Ini merupakan data penyewa ya. Ini merupakan data penyewanya. Sini sudah ada nama penyewanya, dia nomor telepon, alamat, dan email. Kemudian ada transaksi sewa. Nah, pada transaksi sewa ini, data penyewa dan transaksi sewa ini bisa digunakan, fitur ini bisa digunakan oleh role pegawai. Ya, contoh Dede ini. Nah, penyewa ini Dede, dia akan misalkan sudah melewati misalkan dia sewa tanggal 17 dan pengembalian barangnya itu tanggal 19. Statusnya berarti sedang disewa. Bukan booking, karena kan waktunya sudah terlewati. Nah, kemudian apa saja yang disewanya. Oke, sudah simpan transaksi. Nah, jadi di sini akan ada statusnya, di status sewa, total bayarnya berapa, kemudian petugasnya. Nah, di sini harusnya pegawai nanti mah ya, kan ini mah hanya contoh untuk admin. Kemudian ada pengembalian. Nah, di sini jika ada keterlambatan bayar atau pengembalian, maka ada statusnya di sini. Kita coret proses pengembalian. Nah, ini kan ada pengembalian. Misalkan pengembalian itu tanggal 20, kalau tanggal 21. Kondisinya baik, maka akan dikenakan denda 20.000. Setelah itu di sini akan ada riwayat pengembalian. Yang terakhir ada laporan. Nah, di sini laporan ini kita bisa ngambil dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Contoh, ini ada total transaksinya 1 pelanggan, kemudian ada total pendapatan, total denda, dan total keseluruhan.
Ini juga bisa dicetak PDF. Nah, seperti ini. Kemudian ada kelola user. Nah, kelola user itu hanya untuk instruksi admin saja ya. Nah, dengan sistem ini kami berharap dapat memberikan solusi digital yang efektif dan efisien untuk proses penyewaan kostum dan properti. Setiap peran memiliki fungsi yang jelas dan dapat diakses dengan mudah, memungkinkan bisnis teman-teman berjalan lebih lancar dan terorganisir. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.